Shalom, selamat malam, selamat kita kembali dipersekutukan dengan firman Tuhan dan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus pada malam hari dalam ibadah pertengahan minggu. Namun sebelum kita menikmati firman Tuhan lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk perkenanan-Mu, untuk kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini untuk kami kembali bersekutu setiap saat senantiasa Tuhan dalam ibadah pertengahan minggu ini. Kami percaya firman-Mu akan memberkati kami, firman-Mu akan memotivasi kami, mendorong kami untuk lebih lagi meyakini Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11, di mana renungan pada malam hari ini akan saya beri judul Rahasia Kepuasan Hati. Filipi 4 ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus bukanlah orang yang sembarangan, ya, kalau menurut saya dia orang yang sangat luar biasa, terdidik dan sangat juga dihormati pada masa itu, dan dia juga sangat terpandang di kalangan orang-orang Yahudi pada masa itu, dan dia seorang ahli Taurat. Dia seorang yang sangat memahami firman Tuhan. Dan kita lihat ketika Tuhan memanggil dia betul-betul rela hidup menderita seperti Kristus. Ya, posisi, jabatan, reputasi, bahkan kesempatan, prospek hidup, dia berani lepaskan. Dia rela menderita dalam segala keadaan demi pemberitaan Injil. Sehingga dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, karena dia sudah tahu apa artinya kelimpahan, apa artinya kekurangan, apa artinya penderitaan, apa artinya pergumulan hidup di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Namun Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi rahasia kepuasan hati dari seorang percaya seperti Paulus yang akan menjadi juga pengalaman hidup orang yang percaya. Jadi rahasia di dalam kepuasan hati ini ada di dalam firman Tuhan. Dan Rasul Paulus telah menemukan itu. Dan dia mau bagikan kepada kita malam hari ini. Dan tentu ayat ini sudah sering saudara dan saya membacanya. Dan pada malam hari saya menemukan satu kebenaran yang harus kita pegang, harus kita jalani. Dan juga ada poin-poin penting yang akan kita pelajari dari sebuah kebenaran ini. Kita melihat dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Bagaimana petunjuk firman Tuhan ini agar hati kita merasa puas, ya. Tentu rahasianya ada dalam firman Tuhan, saya katakan tadi. Dan segala sesuatu yang kita akan pelajari, dapat kita pelajari. Memang apa yang kita akan jumpai ini dapat kita pelajari. Kita lihat, ya. Ibrani 13 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iya. Jadi segala sesuatu ini dapat kita pelajari sebetulnya, ya. Katakan Paulus telah belajar mencukupkan diri. Makanya segala sesuatu dia bisa pelajari. Dan tentu ini juga sebagai orang percaya kita diberikan Roh Kudus untuk mempelajari segala sesuatu yang diperhadapkan, segala sesuatu yang diizinkan terjadi kadang-kala, ya. Saya sebut diizinkan terjadi, atau saya sebut dengan diperhadapkan. Nah, kepuasan hati ini dapat dicapai dengan apa? Kita lihat tadi dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, belajar merasa cukup. Yang tadi Paulus katakan, dan penulis Ibrani juga yang menuliskan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ada kata yang menarik di sini adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tentu saat dimana kita mendengar firman ini, apa yang ada pada kita? Apakah kita sudah mensyukurinya? Apakah itu kita sudah merasakan cukup dengan apa yang ada itu? Ini yang menjadi persoalan kita. Belajar merasa cukup ini adalah rahasia yang pertama yang dapat kita nikmati dan dapat kita pelajari dan dapat kita jalani. Mampukah kita belajar merasa cukup? Ya, dimulai dengan mengendalikan hati di dalam keadaan situasi kita. Maka keadaan hati kita harus dipastikan siap untuk merasakan segala sesuatu. Ketika keadaan hati ini tidak siap dalam merasakan kondisi ini, ya tentu kita akan kemudian mencari kepuasan-kepuasan lain. Kita lihat dalam Mazmur 103 ayat yang kelima, perhatikan.
Jadi tadi dimulai dengan belajar merasa cukup, ya. Merasa cukup ini harus dimulai dengan mengendalikan hati, dikatakan. Ya. Kita lihat dalam Mazmur 103 ayatnya yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Perhatikan, saya meminjam ayat ini di bagian yang pertama. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga kalau kita meyakini bahwa Tuhan akan memuaskan hasrat, ya, keinginan kita, kehendak hati kita. Dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, ketika orang-orang yang percaya seperti Paulus, ya tadi saya katakan, menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya, dan Raja Daud mengatakan hanya Tuhan, ya, yang menjadi kepuasan dirinya. Nah, hasrat hati, keinginan hati ini harus dipuaskan oleh Tuhan. Maka kalau Tuhan tidak dijadikan pemuas dalam keadaan hati kita, maka hati ini akan kemudian mengembara mencari kepuasan-kepuasan yang lain. Maka sebagai orang percaya harus menemukan pada bagian ini rasa kepuasan hatinya, ya, ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Ini rahasia. Kalau hati kita sudah dipuaskan oleh Tuhan, ya, Dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan-kebaikan. Tentu yang baik ini ada di dalam Roh Kudus. Ya, kalau saya lihat dalam buah roh itu asalnya kebaikan. Kalau kita melihat tentu yang kebaikan ini hanya Tuhan yang baik. Bicara kebenaran juga hanya Tuhan yang benar. Maka sumbernya itu, ya, perhatikan. Kalau kita sering menemukan dalam tulisan Paulus, damai sejahtera Kristus, ya, damai sejahtera Allah, dikatakan memenuhi kamu. Namun di ayat yang lain juga Paulus di bagian-bagian kalimatnya mengatakan Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Sebagai orang percaya bukan cuma menemukan damai sejahtera Kristus, tapi menemukan Allah sumber damai sejahtera. Orang yang percaya seperti Paulus telah menemukan sumber dari damai sejahtera. Kalau orang Kristen hanya baru menemukan damai sejahtera saja, tidak menemukan sumber damai sejahtera. Seringkali orang Kristen kekurangan sejahtera. Seringkali orang Kristen kehilangan semangat, kegairahan dalam mengasihi Tuhan, kegairahan dalam memuji Tuhan, kegairahan dalam membaca firman Tuhan, kegairahan dalam menyembah Tuhan, kegairahan dalam membangun ibadah. Perhatikan, ini yang sering kali terjadi. Tapi kalau orang sudah menemukan Allah yang adalah sumber damai sejahtera, maka seumur hidupnya dia akan menjadikan Allah itu satu-satunya sumber. Maka dia tidak akan kehilangan damai. Dia akan tidak kehilangan damai sejahtera. Dia tidak kehilangan sukacita. Tapi dia akan menghasilkan terus, sumber itu akan menghasilkan sejahtera terus dalam dirinya. Perhatikan ini. Nah, ini harus sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh menjadi hasrat kita, kehendak kita, keinginan kita. Coba kita lihat di dalam Mazmur 73 ayat 25. Mazmur 73 ayatnya yang ke-25b. Selain Kau tidak ada yang kuingini di bumi. Perhatikan, seorang yang sudah berani mengatakan ini, tentu orang yang sudah menemukan sumber damai sejahtera itu Allah, Tuhan. Terus sekarang kita menyebutnya Yesus Kristus. Kalau sekarang kita mau temukan di dalam firman Allah, yaitu Injil Yesus Kristus. Orang ini akan mengatakan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini bukan sesuatu yang konyol, saudaraku. Ya, orang selama masih ada di bumi bisa mengatakan selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi aneh mungkin orang yang gak percaya mendengarnya. Kita harus memahami ini secara berbeda, saudara. Selama orang masih ada di bumi, dia masih butuh makan, minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebenaran, harmonisasi hidup, nikah, prospek hidup, cita-cita tercapai. Tapi orang yang menemukan sumber damai sejahtera, dia akan melihat dengan perspektif yang berbeda. Walaupun dia masih punya keinginan-keinginan lahiriah, tapi dia sudah mulai membangun relasi yang berbeda. Sudut pandangnya sudah berbeda. Dia punya kerinduan hasrat yang mengatakan selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau ini sudah berani dideklarasikan, dicetuskan, maka niat dan keinginan sudah mulai terus dibangun. Kegairahan beribadah, kegairahan bersekutu, membaca firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan sudah mulai ada. Tapi kalau sudah tidak berani mengucapkan selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, kita mengatakan
Aku tidak lagi mengingini yang lain selain hal-hal yang di bumi saja. Itu yang akan terjadi. Tapi walaupun kita masih punya keinginan-keinginan di bumi ini, tapi kalau kita manusia rohani seperti Paulus, ya, aku katakan ini bukan karena aku kekurangan, tapi aku telah belajar mencukupkan diri. Maka orang yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa di sorga itu sumber damai sejahtera, ya, dia menemukan rahasia kepuasan di dalam hatinya. Selain dia mengingini apa yang ada di bumi, dia akan mengedepankan apa yang tidak dapat binasa. Saya katakan dalam pelajaran yang terdahulu, orang-orang yang sudah hidup seperti ini, dia akan mengumpulkan harta yang tidak mungkin dibongkar. Saya katakan oleh maling, oleh rampok, tidak mungkin habis dimakan oleh ngengat dan karat, tidak akan lapuk. Ini orang Kristen yang hebat. Ini orang Kristen yang luar biasa. Ini orang Kristen yang sudah sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Tapi orang Kristen yang tidak menyadari, tentu mereka sedang asik mengejar apa yang ada di dunia ini. Namun saya katakan kita harus menjadi orang-orang Kristen yang berbeda di eklesia ini. Menjadi orang-orang Kristen yang sudah berbeda. Ya, walaupun kita masih punya keinginan-keinginan lahiriah, tapi keinginan rohani kita sudah mencapai titik seperti ini. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Maka orang-orang seperti ini akan berada di jalurnya Tuhan. Perhatikan 2 Korintus 2 ayat 14a. Orang-orang seperti sudah menemukan rahasia kepuasan hatinya, dia pastikan dia akan menang. Kan dia sudah memilih jalur. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Hidupnya seperti apa? Kita lihat, dia akan berada di jalurnya Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 14a. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Perhatikan, kita melihat di sini bahwa orang-orang seperti ini akan mencapai, ya, kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Karena dia tahu, dia sudah deklarasikan tadi, ya, tidak ada yang kuingini di bumi selain Tuhan. Tapi syukur bagi Allah yang ada dalam Kristus yang selalu membawa kami di jalan kemenangan. Masalah boleh terjadi, sakit boleh diperhadapkan, kekurangan mungkin sekali waktu akan diperhadapkan. Tapi dikatakan dia sudah berada di jalan kemenangannya Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang pada hari Minggu kemarin di bagian terakhir khotbah saya, hidup menderita adalah kehidupan yang pernah dijalani Yesus. Dan kalau saudara ada di dalam jalur jalan ini, jalan yang pernah dijalani Yesus, itu jalan kemenangan. Jadi sekalipun saudara masih sakit, saya dan saudara masih bisa sakit, saudara dan saya masih bisa kekurangan, saudara masih bisa kekurangan apa saja di bumi ini, apa saja, kalau itu memang menjadi bagian dari rencana proses pembentukan karakter kita. Perhatikan, saudara dan saya ada di jalan kemenangannya Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sedih, jangan kemudian menjadi minder, jangan kemudian menjadi pesimis, dan jangan kemudian mau mundur dari kekristenan. Saudara sedang di dalam jalur kemenangan Tuhan. Ini keinginan rohani yang harus dibangun, saudaraku, mengingini kemenangan di dalam Kristus yang ada di jalur Tuhan. Ya, harus tetap keinginan harus ada. Walaupun kita sudah ada di jalur kemenangan Tuhan, keinginan untuk menang ini harus terus dibangun. Dengan apa? Dengan tadi saya katakan, memproklamirkan diri bahwa tidak ada yang kuingin di bumi selain Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, maka kita akan bisa meyakini janji Tuhan, janji kemenangan. Tadi dikatakan bagian ayat yang kita baca tadi, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat tadi Ibrani pembacaan kita ayat 4. Saya coba mengingatkan kita kembali di bagian-bagian ini, ya. Kita lihat, maaf, dalam Filipi tadi, Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Yeah. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Iya, langsung kita sambung tadi yang kelima tadi, Ibrani 3 ayat 5. Ya, saya coba mengingatkan kembali di sini. Ya, di mana ayat ke-6-nya? Ibrani 13 ayat 5. Ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, perhatikan ayat di bawahnya. Perhatikan. Karena Allah telah berfirman, perhatikan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Keinginan rohani yang kuat ketika kita sadar ada di jalur kemenangan Tuhan, ini kita akan terus mendeklarasikan firman Tuhan ini, ya.
Dikatakan apa? Karena Allah telah berfirman. Ini kita berani mengucapkan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saya harus peragakan ini dalam kehidupan saya yang saya mau bagikan kepada saudara. Dan saya hidup sampai hari ini karena kuasa firman Tuhan. Kalau saudara masih melihat saya berkhotbah di depan saudara, kalau saudara masih melihat saya setiap minggu, setiap Rabu, ya walaupun saudara dan saya tidak berjumpa secara fisik, itu karena kekuatan firman Tuhan. Saya masih bisa makan, minum, pakai, bernapas, dan melayani Tuhan dengan semangat berapi-api untuk memberitakan firman Tuhan. Karena saya katakan, Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan saya. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan saya. Sehingga saya berani mengatakan, kita lihat ayat ke-6. Saya berani yakinkan ini saudara kepada saudara dan kita semua. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, kita semua berani berkata, harus berani berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Perhatikan, setan pun tidak bisa lakukan apa, apalagi cuma manusia, saudara. Saya selalu bilang, saya pasti manusia, sekuat apapun dia pasti mati, sih mau kasih tahu. Supaya kita manusia jangan sombong, ya, jangan sombong. Siapapun yang melawan Tuhan pasti mati, karena Tuhan itu berkuasa atas kita. Makanya saya selalu ingatkan, kita harus tunduk sama Tuhan, kita harus hormat sama Tuhan. Nggak terlalu lama kita ada di bumi ini. Berapa kuat sih kita dengan kesombongan kita sebagai manusia? Ya bersyukurnya kita manusia-manusia di eklesia ini sudah bukan manusia yang sombong lagi. Sudah manusia yang rendah hati. Saya bersyukur kita semua di eklesia ini sudah rendah hati. Kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masih mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali. Sehingga kita selalu dikasihani oleh Tuhan. Tuhan selalu mengasihi orang yang rendah hati. Dan Tuhan selalu melawan orang-orang yang congkak, ria. Perhatikan. Saya bersyukur kita semua rendah hati. Sehingga Tuhan masih memberi kita kehidupan yang penuh damai, sejahtera hati. Kita merasa sejuk, sukacita. Walaupun rumah tangga kita sederhana, tidak kaya raya, tapi rumah tangga kita tentram, damai. Kita bisa nyanyi setiap Rabu di rumah puji Tuhan. Dan saya bisa menyiarkan firman Tuhan dari sini. Saudara bisa dengarkan dengan penuh hormat walaupun tidak melihat saya. Tapi Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Saya merasakan sekali walaupun kita tidak kumpul sama-sama. Memang karena peraturannya seperti ini. Saya merasakan setiap Rabu. Saya masih merasa bersama-sama dengan saudara. Saya tahu roh kita bersatu. Makanya saya tidak jemu-jemu mengingatkan semua. Supaya jangan ada di antara kita yang binasa dan keluar dari jalur berkat Tuhan. Hanya karena kesombongan. Hanya karena merasa mampu. Merasa kuat. Jangan saudaraku. Yang membuat saya bersuka cita, saudara masih menurut sama firman Tuhan. Yang membuat saya masih semangat memberitakan firman Tuhan. Saudara masih mau beribadah kepada Tuhan. Itulah sukacita saya, saudara. Sukacita saya ketika saudara tidak memberontak kepada firman Tuhan. Sukacita saya ketika saudara masih menurut dengan penggembalaan daripada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di eklesia. Itu kesukaan saya, saudara. Itu kegembiraan hati saya. Ya. Dan saudara adalah sukacita saya. Karena Tuhan ada di dalam saudara. Saudaraku, saya sangat bersukacita melayani saudara sampai hari ini. Maka saudaraku, yang terakhir kita lihat di sini, ya kita bisa meyakini kalau kita sudah tahu tadi, kita bisa mendeklarasikan bahwa tidak ada yang kita ingini di bumi ini dalam hati kita. Ya, kita bisa terus meyakini janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan pasti menolong kita. Saya berharap ini menjadi bagian iman saudara juga. Yang terakhir ya, kita bisa berkomitmen dengan diri sendiri. Perhatikan 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Baik, bagian yang terakhir. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, perhatikan. Ini tentu bukan perkataan yang sepele, saudaraku, yang asal kita ucapkan begitu ya. Asal ada makanan begitu, lalu cukuplah. Tentu ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kita berkata, oke lah di zaman itu, tapi zaman sekarang tidak mungkin, Pak Pendeta. Ya, kebutuhan begitu kompleks. Ya, saya rasa sama saja zaman dulu zaman sekarang. Kebutuhan itu tetap mendesak. Tapi kalau kita sudah punya komitmen di dalam diri kita bahwa kita sudah bisa deklarasikan tadi, maka ini menjadi rahasia kepuasan dalam hati kita. Orang-orang seperti ini akan mengatakan, bukan saja tadi saya katakan, tidak ada yang kuingini di bumi, hanya Tuhan. Walaupun kita masih punya keinginan, ini tentu pernyataan yang sangat dahsyat. Tidak ada yang kuingini di bumi, padahal di bumi masih banyak keinginan. Ini manusia yang luar biasa, ini manusia rohani, manusia yang sudah punya rahasia kepuasan dalam hatinya. Sehingga kemudian tercetus dalam mulutnya dikatakan,
Seperti yang dituliskan Paulus kepada Timotius, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, tuh orang-orang yang seperti ini mampu menyederhanakan, ya, membuat prinsip hidup menjadi sangat sederhana. Perhatikan, bagaimana mungkin Pak Pendeta di kehidupan yang modern kemudian menyederhanakan prinsip hidup sebagai orang Kristen? Itu tidak mudah, tapi ini mutlak harus. Kalau enggak, kita nggak bisa melakukan firman ini. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Coba teruskan ayat di bawahnya. Kalau enggak, kita nggak berani pilih komitmen ini dengan diri sendiri, menyederhanakan prinsip hidup. Kita lihat ayat yang ke-9. 1 Timotius 6 ayat 9. Iya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, Perhatikan. ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, berapa orang telah tidak menjadi setia hari-hari terakhir ini. Cuma hanya sekeping uang, cuma hanya segenggam makanan. Ya, berapa banyak sih yang kita makan? Berapa banyak sih yang kita mau simpan sampai kita kemudian lupa komitmen kita? Padahal firman Allah katakan kita yang punya komitmen diri bisa menyederhanakan prinsip hidup ini. Kenapa? Kalau tidak, resikonya tadi jatuh ke dalam berbagai-bagai duka dan pada akhirnya membinasakan. Kebinasaan, keruntuhan. Banyak rumah tangga yang runtuh hanya karena hal-hal sepele. Banyak pekerjaan yang hancur, banyak jabatan yang hilang hanya karena hal-hal yang sepele. Padahal, saudaraku, kita tidak berkekurangan sebetulnya. Ya. Tapi kita cuma ditantang untuk menyederhanakan prinsip hidup. Sederhana bukan berarti tidak bisa kaya menurut firman Allah, bukan. Berapa banyak orang yang telah menjadi kaya dalam Tuhan, yang telah mendanai pelayanan rasul-rasul termasuk Paulus. Perhatikan, Priscilla, Aquila, Lydia, itu orang-orang kaya di zaman Paulus. Dan mereka tidak menjadi kere, tidak menjadi miskin karena mereka percaya. Tapi sekali lagi saudaraku, menyederhanakan prinsip hidup sebagai orang Kristen bukan berarti tidak bisa kaya raya. Kalau Tuhan mau, kita lihat sebagai ayat yang penutup. Kalau Tuhan mau, perhatikan. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Perhatikan, kalau Tuhan yang buat orang kaya, dia akan kaya segala-galanya. Tapi kalau bukan Tuhan, orang cari sendiri kekayaan, dia hanya kaya raya secara harta. Tapi kalau Tuhan dengan berkatnya menjadikan kaya orang kaya yang bisa memperkaya orang lain, itu yang dimau Tuhan. Orang kaya yang di luar konteks firman Tuhan hanya memperkaya diri sendiri. Saudaraku, orang kaya yang menjadi kaya sendiri biasanya dibenci oleh banyak orang. Tapi orang kaya yang diperkaya oleh Tuhan yang bisa memperkaya orang lain, itu dicintai banyak orang. Kiranya Tuhan menjadikan saudara kaya dalam segala hal. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kita tunduk kepala di setiap kita menemukan rahasia kepuasan hati. Supaya kita banyak-banyak bersyukur di hari-hari terakhir ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berhenti memperkatakan maksud-Mu. Kami tahu Engkau punya banyak rencana dalam hidup kami. Asal kami tinggal tetap di dalam Engkau. Engkau punya maksud-maksud yang indah dalam diri kami. Kalau saja kami mau mengerti semuanya. Bapak, tolong kami malam hari ini. Supaya dalam hal ini kami mau mengerti maksud Tuhan. Bahwa Tuhan akan membawa kami di jalan kemenangannya. Bahwa Tuhan akan menjadikan kami kaya dalam berbagai kebajikan Tuhan. Supaya kami bisa memberkati dan memperkaya banyak orang di dalam hal-hal yang rohani terutama. Tuhan kiranya menolong setiap kami malam hari ini. Sehingga kami dipuaskan dalam hati kami. Dan kami digairahkan terus untuk menyelidiki firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, sampai hari ini kita masih tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Pesan saya, tetap jaga kesehatan rohani jasmani kita, tetap terapkan protokol kesehatan sampai kita mencapai tahapan yang dimaksud di dalam tatanan kehidupan yang kembali kita akan mulai apabila semua sudah memungkinkan. Kita akan kembali berkumpul bersama-sama. Pesan saya, pada minggu ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Dan juga beberapa waktu ke depan kelas pembelajaran pembaptisan sudah akan dimulai. Dan yang akan menjalankan konseling pranikah juga
tetap berjalan ke depan, semoga bisa tatap muka apabila sudah memungkinkan, dan semuanya saya berharap didukung dalam doa, baik untuk pembelajaran kelas pranikah dan juga kelas untuk pembaptisan. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Dalam perjamuan kudus besok juga sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya, sementara kita masih beribadah di rumah masing-masing, dan ada juga yang datang ke gereja karena sudah 50% bisa dimungkinkan bersama-sama berkumpul, tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap dalam protokol kesehatan. Kita tunduk kepala sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Bapa Engkau Tuhan kekal selama-lamanya untuk malam hari, untuk persekutuan yang indah, sehingga malam hari ini kami dikuatkan oleh firman Tuhan, kami diberikan motivasi, kami diberikan wawasan untuk memiliki rahasia dalam kepuasan hati kami, bahwa hanya Engkau yang kami ingin di bumi ini Tuhan, dan hanya Engkaulah yang memberikan kami senantiasa komitmen hidup untuk kami terus menyederhanakan prinsip-prinsip hidup kami, supaya kami tidak terjebak jatuh ke dalam berbagai reruntuhan, jatuh ke dalam berbagai kebinasaan yang seringkali mengancam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, karena Tuhan mau kami diperkaya dalam segala hal, supaya kami bisa memperkaya banyak orang di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati anak-anakmu, umatmu, para lansia, janda, duda, single parent, bahkan orang tua kami juga yang dalam pemulihan kesehatan, dalam terapi pemulihan. Tuhan juga memberkati, menyembuhkan, dan para suami, para istri Tuhan juga Tuhan memberkati dengan damai, dengan kerukunan, keharmonisan, dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan tetap tercukupi oleh Tuhan, sehingga anak-anak kami semua terpelihara, umat-umatmu terpelihara, para suami istri terpelihara, orang-orang tua kami juga terpelihara, bahkan anak-anakmu, jemaatmu yang dalam proses jelang persalinan juga, dalam kehamilan mereka Tuhan memberkati, Tuhan pimpin semua, Tuhan berikan keamanan, kesehatan sampai proses persalinan. Kami akan melihat kesaksian bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong, dan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan, jodoh juga Tuhan berikan jodoh bagi anak-anakmu, bahkan yang berusaha berbisnis, berdagang, Tuhan memberkati usaha bisnis dagang mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong campur tangan anak-anakmu yang dalam pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yang dalam penyelesaian akhir perkuliahan mereka sampai wisuda nanti juga Tuhan memberkati mereka dan berikan pekerjaan sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang mereka miliki. Anak-anak kami yang masih balita dan batita juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sistem imun, dan kebutuhan nutrisi yang cukup. Terima kasih anak-anakmu yang sudah menjalani vaksinasi pertama, kedua, Tuhan juga berikan kesehatan kuat. Yang belum menjalani vaksinasi, berikan kesiapan, berikan kemampuan untuk menghadapinya, sehingga semua kesehatan mereka boleh terjamin. Saya percaya rencana yang Tuhan kerjakan dalam pemerintah baik adanya demi kesejahteraan umat manusia, sehingga Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, karena kesejahteraan negeri, kesejahteraan kota, kesejahteraan lingkungan adalah kesejahteraan kami juga. Memberkati gereja di mana kami ada, memberkati organisasi di mana kami bernaung. Tuhan memberkati, sehingga kami percaya berkat-berkat Tuhan sampai dalam kehidupan jemaat semua. Untuk rencana baptisan, untuk rencana pernikahan umatmu, untuk rencana perjamuan kudus esok minggu, kami serahkan semua ke dalam campur tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal hingga sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan melewati malam hari ini. Anak-anakmu juga yang belum kembali Tuhan kumpulkan semua di rumah masing-masing. Buat kami melewati malam hari dengan selamat, bangun besok pagi dengan umur yang sudah diperpanjang, dengan berkat-berkat yang sudah dipersiapkan dan diperbarui oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Persembahan-persembahan yang akan kami berikan dan kami kumpulkan bagi pekerjaan Tuhan suci kuduskan, supaya hidup kami senantiasa berkenan dalam mempersembahkan apapun yang kami berikan bagi kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi kami semua demi kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami mempercayai Tuhan. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu, arahkan hatimu pada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup ya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.